Halo teman-teman semuanya, welcome back di channel DR Tutor ya. Masih dengan Dipo Akbar di sini. Nah, di video kali ini aku akan lanjutin lagi nih bahas soal asli UTBK tahun 2022 ya. Masih soal tentang TPS pengetahuan kuantitatif. Oke, so buat kamu yang ambis dan pengen masuk kampus impian tahun depan, nah, tonton videonya sampai habis ya. Yoi guys, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Misalkan kotak, kemudian C dan pagar menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, terus perkalian atau pembagian. Oke. Nah, kemudian jika 6 kotak 2, C4 pagar 3 itu hasilnya kurang dari 5, pertanyaannya, manakah triple berikut yang benar untuk kotak C dan pagar? Nah, jadi kita disuruh nyari triple yang benar nih untuk ini ya. Nah, yang pertama plus min bagi, yang kedua plus bagi plus, dan seterusnya. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, pertama aku mau nunjukin ini deh ya, sedikit pengetahuan untuk opsi seperti ini di UTBK teman-teman ya. Jadi kalau opsinya seperti ini, jadi gini, kalau opsi 1 itu benar ya, opsi 1 benar, yang ini ya, pernyataan 1 ini benar, maka 3 juga pasti benar. Oke. Nah, tapi kalau 2 benar, nah 4 ini belum tentu benar. Belum tentu ya. Dan sebaliknya kalau 4-nya benar, itu 2 belum tentu benar. Jadi sebenarnya kita cukup ngecek 3 aja gitu ya. Yang 1, 2 sama 4 gitu teman-teman. Oke. Teman-teman mau ngecek satunya diganti 3 juga nggak apa-apa. Ya, ya udah kita cek dulu deh yang pertama teman-teman ya, yang ini untuk pernyataan 1 nih ya. Nah sekarang kita lihat dulu ini ya pertidaksamaannya ini. Jadi ini kan kalau 6 kotak 2 C 4 pagar 3, artinya operasinya gimana sih ini teman-teman? Nah kita uji aja. Ini kan yang pertama kan kotaknya berarti apa? Kotaknya kan berarti plus nih. Ya berarti 6 ya. Ini untuk yang pertama ya. 6 plus 2. Nah, C-nya kan berarti minus ya, minus 4. Kemudian pagarnya ini berarti pembagian gitu kan, ya. Nah, apakah ini sama dengan kurang dari sama dengan 5? Nah, menurut teman-teman benar nggak? Nah, teman-teman harus hati-hati dulu dalam melakukan operasi hitung di ruas kiri ini teman-teman ya. Jadi pembagian ini harus didulukan. Oke, jadi pembagian dan perkalian itu tingkatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini mesti didulukan nih yang ini. Oke, berarti ini mesti kita hitung dulu gitu. Nah, sekarang kita coba deh ya. Berarti ini kan hasilnya berapa nih? 4/3 gitu ya. Nah, ini berarti kan 8. Berarti 8 dikurangin 4/3. 4/3 ini kan sekitar 1,3an lah ya. Berarti ini hasilnya ya sekitar 6, teman-teman. Atau kalau kita jadiin pecahan ya berarti kan 24 kurangin 4. Ya berarti 20/3. Nah 20/3 itu ya sekitar 6, berarti kan ini harusnya lebih besar. Berarti ini salah. Kayak gitu. Jadi kalau 1 salah, 3 pasti salah. Ya, jadi ini kalau 1-nya ini salah, 3 juga pasti salah. Oke, kemudian kita cek yang kedua, ya. Nah, kalau kedua ini kan plus bagi plus, berarti kotaknya ini kita ganti plus, ya. Terus C-nya kita ganti pembagian. Nah, gini ini pembagian dibagi berapa teman-teman? Dibagi 4. Terus pagarnya ini itu penjumlahan juga. Kemudian ditambah 3. Kurang dari sama dengan 5. Nah ini benar nggak? Nah ini kita hitung dulu kan. Yang ini kan. Berarti 6. Ya, atau ini kita hitung dulu. Ini kan berarti setengah nih. Ini 6 ditambah 3. Kurang dari sama dengan 5. Benar nggak? Nah ini jelas sudah salah nih ya. 9,5 kan. Kurang dari 5. Nah ini salah. Nah duanya salah juga, berarti otomatis yang betul ya yang 4 dong, udah nggak ada lagi dong, ya kan?
Oke, kita coba cek deh. Ini kita hapus dulu ya, yang ini ya. Nah, gini. Sekarang kita cek. Oke, yang keempat. Berarti kotaknya ini minus ya, berarti 6 dikurangin 2. Oke, C-nya itu perkalian, kemudian dikali 4. Nah, pagarnya ini penjumlahan, berarti ini ditambah di 3, kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kita dulukan kan perkalian kan, jadi ini 8 ya, ini 6 tambah 3, kayak gini teman-teman. Nah, ini benar kan, 6 kurangin 8, minus 2 ditambah 3, berarti 1. Nah, ini kan benar. Nah, jadi yang benar cuman yang 4 aja nih teman-teman ya. Yang 4 aja. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang mana? Iya, jawabannya itu adalah yang 4 saja, berarti yang D. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Oke guys, kita lanjut lagi nih bahas soalnya ya. Kita baca dulu yuk. Tabel berikut menyajikan informasi tentang durasi seorang bisa menahan nafas untuk uji kondisi kesehatan 200 pasien COVID-19. Nah, datanya kayak gini nih. Jadi ada durasi T dalam detik ya, kemudian ada frekuensi. T-nya dalam bentuk interval kayak gini teman-teman. Oke, kita lanjutin dulu ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di mana P-nya ini teman-teman. Banyak pasien yang bisa menahan nafas lebih dari 65 detik ya, sedangkan Q-nya itu 51. Nah, opsinya kayak gini nih. Oke. Nah, gimana nih caranya? Berarti kan kalau untuk ngerjain soal ini, teman-teman mesti tahu dulu nilai P-nya berapa gitu. Ya. Nah, jadi kita mesti cari nih P-nya. Di sini disebut kalau P-nya itu pasien yang bisa menahan nafas lebih dari 65 detik. Ya, nah ini datanya nih, ya kan, yang mampu menahan nafas untuk uji kondisi kesehatan. Kalau dari tabel ini yang udah kelihatan lebih dari 65 kan, ya yang ini kan teman-teman, yang ini kan, ya. Jadi kalau T-nya lebih besar dari 75 kurang dari 90, ini udah pasti bisa menahan nafas lebih dari 65 kan, berarti 27 ini ikut ya. Nah, kemudian ada lagi nggak? Nah, hati-hati teman-teman, di sini juga ada sebenarnya, ya kan? Ini kan T-nya kan intervalnya lebih besar dari 60 kurang dari sama dengan 75 gitu kan. Berarti kan yang lebih dari 65 kan ada juga di situ gitu loh. Ya. Nah, tapi cara nyarinya gimana? Nah, kita coba ganti halaman dulu deh. Oke, sekarang fokus kita yang ke sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini nih. Ya. Jadi kita bikin ini dulu deh, apa ya? Semacam asumsi gitu teman-teman untuk memudahkan gitu ya. Yang pertama asumsinya gini teman-teman, bahwa sebenarnya persebaran data untuk interval ini tuh merata. Maksudnya kayak gimana tuh? Nah, aku tulis dulu deh ya. Jadi untuk interval ini ya sebenarnya kan bisa aku tulis gini. Datanya kan gini berarti. Mulai 61 ya. Misalkan 61, 62, 63, 64, 65 sampai berapa? Sampai 75 ini kan, 67 ya kan, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Ya, let's say kayak gini lah ya. Datanya kita anggap bulat semua kayak gini dulu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya ada data-data di mana nilainya lebih dari 65, ya enggak? Ya kan? Ini kan kalau kita hitung di sini itu banyaknya berapa? Banyaknya ada 10 ya. Kalau total semuanya ada berapa? Ada ya 15. Dari 61 ke 75 kan ada 15 teman-teman. Ya kan? Nah sebenarnya kan kalau kita lihat frekuensinya di sini totalnya kan ada 36. Berarti aku bisa bilang sebenarnya 15 ini mewakili 36. Berarti ya 10-nya ini berapa gitu kan? Yang kita cari kan sebenarnya yang ini teman-teman. Ya. Berarti untuk nyari ini ya, tanda tanya ini, berarti caranya gimana? Ya udah berarti 10 per 15 dikali 36 ini, ya kan? Ini bagi 5 2 bagi 5 3, 36 bagi 3 12, 12 kali 2 24 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita bagi 2 teman-teman, ya. Yang pertama untuk interval lebih dari 60 kurang dari sama dengan 65. Kemudian yang kedua T-nya lebih besar dari 65 kurang dari sama dengan 75. Nah ini kan kita bisa bilang, ini aku geser dulu deh ya.
kita bisa bilang kalau yang di sini ini jumlahnya sama dengan 12 ya. Dari mana? 36 kurangin 24. Sedangkan yang di sini 24. Oke? Nah, jadi kita pakai ini teman-teman. Oke, ini aku copy dulu deh ya. Di atas sini aku paste ya. Nah, kecilin dikit deh. Nah, kayak gini kan, teman-teman. Nah, berarti kita bisa ambil yang ini kan, untuk yang lebih dari 65 kan ini kita ambil juga gitu loh. Nah, dari sini kita bisa cari P-nya. Berarti P-nya berapa? Ya berarti 27 ini ditambah 24 teman-teman, alias 51 juga gitu. Ya. Nah, jadi jawabannya sama nih yang C. Nah, tapi lagi-lagi di sini kita pakai asumsi ya. Data di sini itu ya terdistribusi merata gitu ya. Maksudnya dari T-nya lebih besar daripada 60 sampai 75 ini ya di situ datum-datumnya itu tersebar merata gitu teman-teman. Oke, jadi caranya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sip. Yoi guys, kita lanjut nih. Bahas soalnya ya, kita baca dulu yuk. Matriks A memiliki inverse ini nih ya, 2, 3, min 1, min 4 dan memenuhi persamaan ini teman-teman. Untuk suatu bilangan real A, B, C, ya kan? Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, jadi kita disuruh nyari hubungan antara P dan Q yang benar yang mana ya? Di mana P-nya itu ini, teman-teman, dan Q-nya 0. Oke. Nah, ini opsi jawabannya nih. Oke, gimana nih caranya? Nah, untuk ngerjain soal ini, ya, berarti kan teman-teman mesti cari ya A, B, C-nya ini kan, untuk nyari nilai P kan, dari dua informasi yang diberikan di sini. Oke, kita lihat informasi yang pertama. Yang pertama kan, ini kan dibilang matriks A memiliki inverse ini, berarti aku bisa tuliskan gini kan. A inverse itu sama dengan 2, 3, min 1, min 4. Ya kan? Kemudian kita punya persamaan 5, 6, AB, ya. Itu sama dengan A dikaliin 1, 3C, 7, min 2. Kayak gini teman-teman. Ya, ini aku bolak-balik sebenarnya nggak ada masalah sih. Misalkan ini aku taruh sini gitu ya. Kemudian yang ini nih teman-teman, yang ini ya di sini gitu kan. Nah, ini kayak gini sama dengannya aku pindah di sini. Ini nggak masalah kayak gini, iya kan? Nah, jadi A di sini di ruas kiri ini bisa kita pindah ke ruas kanan teman-teman, ya. Nah, cuman hati-hati naruhnya ya. Jadi ini kalau dipindah di ruas kanan, oke. Nah, posisinya harus di sebelah sini teman-teman. Ya, ini A inverse berubah jadi A inverse gitu. Oke, atau biar gampang gini deh. Ini kan supaya jadi matriks identitas kan ini mesti dikaliin A inverse gitu ya. Nah, ini juga harus dikaliin A inverse. Berarti nanti di sini jadi matriks identitas, sini jadi A inverse kayak gitu. Oke. Nah, jadi gini aja teman-teman. Ya, ini sama dengan A inverse dikaliin 5, 6 AB. Gitu kan? Dimana A inverse-nya kan ini, ya. Jadi, kita bisa langsung ganti A inverse ini jadi 2, 3, min 1, min 4. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi, aku tulis di sini deh. 1, 3C, 7, min 2. Nah, itu sama dengan 2, 3, min 1, min 4 dikaliin 5, 6 AB ini teman-teman ya. Nah, udah kita tinggal ngaliin ini aja, matriks ini aja di ruas kanan ini gitu. Oke. Nah, teman-teman mesti bisa perkalian matriks nih. Caranya gimana? Simpel aja sebenarnya, baris kali kolom ya. Jadi ini kali ini, baris 1 kali kolom 1 dulu. Oke. Berarti ini berapa? 2 kali 5 10 ditambah 3 kali A 3A gitu kan ya. Terus ini 2 kali, atau gini dulu deh. Ini tadi kan baris 1 kali kolom 1. Nah, sekarang berikutnya baris 1 kali kolom 2, teman-teman. Ya. Jadi 2 kali 6 12 ditambah 3 kali B 3B. Nah, jadi cara ngalikan matriks kayak gitu, baris kali kolom, ya. Nah, berikutnya ganti lagi nih. Baris 2 dikaliin kolom 1. Berarti min 1 kali 5, min 5 ditambah min 4 kali A.
min 4A. Kemudian baris 2 dikaliin kolom 2 gitu teman-teman ya. Jadi min 1 kali 6 min 6 ya, min 6 kemudian ditambah min 4 kali B, berarti min 4B ya. Ini aku hapus dulu deh. Nah gini teman-teman, min 4B. Nah kayak gini. Oke, ini tetap ya 1 3C 7 min 2 kayak gitu. Ya udah, sekarang untuk nyari ABC-nya tinggal kita pasang-pasangin aja ya kan. Berarti ini sama ini gitu kan ya. Aku tulis di atasnya sini deh ya. Di atasnya sini ya teman-teman ya. Jadi 1 sama dengan 10 plus 3A. 1 sama dengan 10 plus 3A. Berarti 3A-nya berapa? Pindah sana berarti dikurang kan, min 9. Berarti ketemu A-nya min 3. Oke, dapat ya, A-nya min 3. Kemudian sekarang kita cari B. Berarti kita pakainya yang mana nih? Yang ini aja deh ya. Ini sama ini ya. Berarti min 2 itu sama dengan min 6 ditambah min 4B, atau langsung min 4B kayak gini teman-teman. Ya kan? Berarti ini pindah sini jadi ditambah min 2 tambah 6 4 sama dengan min 4B. Berarti B-nya berapa? Min 1 ya, ditambah min 1. Nah sekarang kita cari C-nya. Oke, ini aku hapus dulu deh biar cukup ya. Ini aku hapus dulu. Kita cari C-nya pakai yang mana? Nah ini pakai ini bisa sih teman-teman, pakai yang ini ya. Nah yang ini ya. Jadi 3C itu sama dengan 12 plus 3B. Nah gini. Jadi 3C sama dengan 12 ditambah 3 kali B kali min 1 ya, berarti ditambah min 3. 3C sama dengan berapa nih? 9 ya kan? Berarti C-nya berapa? C-nya sama dengan 3. Nah berarti P-nya berapa kalau gitu? Ya min 1 ya, min 1. Udah deh, tinggal kita lihat min 1 sama 0 gedean mana? Ya otomatis gedean 0 atau P-nya kurang dari Q. Berarti yang mana yang benar? Yang B ya teman-teman ya, kuantitas P lebih kecil daripada Q. Oke, kayak gitu ya caranya ya. Bisa ya teman-teman ya. Sip. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Apakah sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi untuk X dan Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2, oke, cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah ini pernyataannya ya. Oke. Nah, berarti kalau kita disuruh memutuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan ini, nah berarti teman-teman mesti tahu dulu ya. Syarat sistem persamaan linear itu tidak memiliki solusi. Aku tulis di sini deh ya. Syarat sistem persamaan linear tidak memiliki solusi. Nah, ada yang tahu syaratnya gimana? Oke, misalkan aku punya sistem persamaan linear gini ya teman-teman ya. P1X ditambah Q1Y sama dengan R1. Kemudian P2X ditambah Q2Y sama dengan R2. Nah, kayak gini. Maka syarat sistem persamaan linear ini supaya tidak memiliki solusi itu gini teman-teman. Jadi P1 ya per P2, oke. Nah itu harus sama dengan Q1 per Q2 gitu. Tapi ini nggak sama dengan R1 per R2. Nah kayak gitu. Berarti tugas kita sekarang ya mesti cari A sama B-nya, ya kan? Nah jadi kita lihat pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini. Kita bisa nggak cari A-nya dari ini gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pernyataan 1 dulu deh. Ini kan bisa kita faktorin teman-teman. Faktornya berapa? Nah, ini berarti A plus 2 A min 1 ya. Karena kalau dikalikan min 2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita dapat berapa? A-nya sama dengan min 2 atau A-nya sama dengan 1. Gitu kan? Nah sekarang kita cek dulu deh. Berarti kan kalau
misalkan kita pakai ini teman-teman, kita pakai misalkan yang A-nya sama dengan ini dulu deh, A-nya sama dengan 1 dulu ya, A-nya sama dengan 1, ini yang pertama. Nah, berarti kan ini kan misalkan koefisiennya X ini tadi kan P1 teman-teman, berarti P1-nya berapa? P1-nya 1. P2-nya, P2-nya kan ini nih, ya A plus 1, berarti A-nya kan 1, berarti 1 tambah 1, berarti 2. Kemudian Q1-nya kan yang ini nih, A, berarti 1. Q2-nya berapa? Q2-nya 2. R1-nya berapa? R1-nya B. Kemudian R2-nya berapa? R2-nya 3. Nah, kayak gini teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, P1 per P2 apakah sama dengan Q1 per Q2 untuk A-nya 1. Oke. Berarti P1-nya berapa? P1-nya 1, P2-nya 2, Q1-nya 1, Q2-nya 2. Nah, ini udah memenuhi nih yang ini. Iya kan? Nah, gitu teman-teman. Sekarang misalkan kita pakai ini untuk A sama dengan 2. Berarti P1-nya berapa? P1-nya 1 ya. Nah, ini P2-nya berarti A plus 1 berarti 2 tambah 1 kan 3. Gitu kan? Sorry, ini min 2 ya. Berarti min 2 tambah 1 berarti min 1. Kemudian Q1-nya itu yang ini A-nya min 2. Q2-nya berapa? Nah, ntar ini aku ganti dulu deh. Nah, Q2-nya berarti kan 2 ini. Kita cek. P1 per P2 berarti 1 per min 1 ya. Apakah sama dengan Q1 per Q2? Nah, ini kan tadi 2 ya teman-teman ya. Nah, ini berarti min 2 dibagi 2. Nah, ini kan sama nih ya. Nah, berarti syarat yang ini memenuhi nih. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu cari R-nya sekarang. Ini kan yang R1, R2 udah dapat ya. Untuk A sama dengan 1 nih. Ya. Nah, cuman ya kita mesti cari B-nya dulu teman-teman. Karena ini kan nggak bisa kalau cuman B kayak gini. Ya. Berarti kita perlu cari B-nya dari persamaan yang ini gitu loh. Oke. Nah, sekarang ini kan mutlak A min B sama dengan 3 gitu kan. Misalkan kita masukin yang A-nya sama dengan 1 dulu deh. Ya, berarti ini untuk A sama dengan 1 berarti mutlak 1 dikurangin B sama dengan berapa? Sama dengan 3 berarti bentar, ini kurang jelas nih. Ini mutlak ya teman-teman ya. Ini mutlak 1 dikurangin B sama dengan 3. Nah, berarti ini ada dua kemungkinan ini. Ya. Berarti yang pertama itu 1 min B sama dengan 3 sesuai dengan sifat nilai mutlak ya. Berarti ini ketemu B-nya berapa? B-nya itu berarti min 2. Yang satunya tinggal kita kasih minus. 1 min B sama dengan minus 3. Berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan 4. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita cek semuanya panjang banget teman-teman ya. Nah, makanya kita pakai yang gampang aja deh. Misalkan let's say untuk A sama dengan 1 ini ya, kita pakai D-nya misalkan yang min 2 gitu. Nah, berarti ini kita ganti min 2 gitu ya. Nah, sekarang ya udah kita cek R1 per R2-nya gitu loh. R1 per R2 ya sama dengan R1-nya itu min 2, R2-nya 3. Berarti min 2 per 3. Nah, kayak gini kan. Sebenarnya kan ini udah kelihatan ya. Nggak sama kan dengan P1 per P2 ataupun Q1 per Q2-nya. Ya nggak? Nah, jadi sebenarnya kalau cuman yang pernyataan satu aja itu nggak cukup teman-teman. Ya. Pernyataan satu aja nggak cukup. Ya. Kalau dua-duanya baru cukup. Nah, kalau pernyataan dua doang cukup nggak? Nggak bisa karena ini ada dua variabel. Cuman satu persamaan. Nah, berarti yang cocok ini yang mana nih? Nah, jadi yang ini teman-teman ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Yang C. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Oke, soal berikutnya ya teman-teman.
Jika diberikan input N sama dengan min 6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Ini diagramnya. Oke. Yang pertama Q bilangan kuadrat, yang kedua Q bilangan genap, yang ketiga P min Q bilangan ganjil, teman-teman. Yang keempat P plus N per Q lebih besar 4. Oke. Nah, jadi kita lihat nih diagramnya nih ya. Jadi di sini kan ada sebuah diagram untuk menghasilkan nilai P dan Q ya, teman-teman, dengan inputan N. Jadi ini kan inputannya kan N sama dengan min 6. Oke, kita mulai ya. Kita mulai tes ini kan. Kita masukin N-nya sama dengan min 6 nih. Ya, N-nya sama dengan min 6. Nah, sekarang ditanya N-nya lebih besar 0 enggak? Ayo, ini lebih besar 0 atau enggak nih? Enggak kan? Ya, min 6 kan lebih kecil daripada 0. Ya, berarti N-nya kurang dari 0. Berarti larinya kemana? Ke sini apa ke sini? Ya otomatis ke sini, teman-teman, ke tidak ya kan. Jadi jalannya nggak ke sini, udah ke sini aja gitu loh. Oke. Nah, berarti langsung kita bisa dapat P-nya. Berarti P-nya N kuadrat, berarti min 6 kuadrat. Berapa, teman-teman? Iya, 36 gitu ya. Kemudian untuk nyari Q gimana? P per 4. P-nya 36 per 4 berarti 9. Nah, udah. Kita udah dapat semuanya, berarti N-nya min 6 ya, P-nya 36, Q-nya 9. Nah, gini doang ya, N, P, Q. Nah, sekarang baru kita cek nih di sini. Pernyataan 1, Q bilangan kuadrat, Q-nya kan 9, bilangan kuadrat bukan? Iya benar ya, karena 9 itu sama dengan 3 kuadrat, gitu teman-teman. Oke. Kemudian Q bilangan genap, Q-nya kan 9 ya. Nah, jadi bukan nih. Oke, terus P min Q bilangan ganjil, kita cek. 36 dikurangin Q-nya berapa, teman-teman? 9. Berarti ini 27. Bilangan ganjil kan 27? Benar ya. Terus yang keempat, P plus N per Q lebih besar daripada 4. Kita cek. P-nya 36. Kemudian ditambah N-nya itu min 6. Iya kan, benar kan? P-nya 36. Ditambah N, ditambah min 6, benar. Terus dibagi Q. Q-nya 9. Lebih besar 4, benar nggak nih? Ini 30 per 9 lebih besar 4. Ya. Nah, 30 bagi 9 ini kan nggak sampai 4, teman-teman. 3 komaan nih. Ya, berarti ini pernyataan ini bernilai salah. Oke. Jadi yang benar cuma 1 dan 3. Berarti jawabannya yang mana? Iya, yang B. Oke, gampang ya, simpel ya ini ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut nih bahas soal yang ini ya. Berapa volume limas TABC? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, segitiga ABC sama sisi. Yang kedua, luas segitiga ACT sama dengan 10. Oke, gimana nih caranya? Nah, jadi untuk soal ini teman-teman, sebenarnya aku juga masih agak ragu-ragu. Bukan ragu-ragu, sepertinya ini kurang lengkap datanya gitu. Jadi aku masih menduga-duga gitu teman-teman. Jadi ini kita nggak tahu gitu ya, apakah 5 segitiga TABC ini itu jenisnya 5 segitiga beraturan, ya, beraturan atau nggak beraturan gitu loh, atau tidak beraturan. Emang kenapa kalau beraturan? Emang kenapa kalau nggak beraturan? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan ini 5 segitiga beraturan, itu kita udah tahu bahwa semua sisinya itu sama. Nah, kayak gini, gitu, ya. Nah, jadinya dengan informasi yang kedua ini aja, itu udah bisa untuk ngejawab soal ini. Ini kan diketahui luas segitiga ACT-nya kan 10, ya. Sedangkan limas di sini itu terbentuk dari 4 segitiga yang sama gitu loh. Jadi dengan info yang ini teman-teman, dengan info yang nomor 2 ini, luas segitiga ACT sama dengan 10, ya. Misalkan ini sisi A nih, ini sisi C, ini sisi T gitu kan, ya. Atau jangan gitu deh. Atau ini aku gambar di luar nih segitiganya, segitiga sama sisi kan, ya. Nah, misalkan kayak gini, ini sisinya panjangnya S, ini S, ini S. Kalau segitiga sama sisi kan sudutnya 60 semua teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Oke.
Let's say ini aku namain ulang gitu ya, ABC. Ya. Nah, karena apa? Karena ya ABC ini sebenarnya sama aja dengan ACT. Oke? Luasnya juga sama dengan 10 ini gitu loh. Nah, dari sini kita bisa cari sisinya. Pakai persamaan luas sama dengan setengah kali sisi A kali sisi B kali sin sudut C. Ini sisi A-nya nih. Ya. Ini sisi B-nya. Sisi di depan sudut B. Ini sisi C-nya. Ya kan? Berarti tinggal kita masukin aja angkanya. 10 sama dengan setengah kali S. Oke. Setengah kali S dikali S dikali sin 60 setengah akar 3. Nah, ya kan? Dari sini kan kita bisa cari S-nya sebenarnya. Ya kan? Kita dapat S-nya. Oke. Nah, kalau kita dapat S-nya, teman-teman, panjang rusuknya ini semua, kita bisa cari tingginya gitu loh. Tinggi ininya, tinggi limasnya pakai persamaan ini teman-teman. A per 3 akar 6. Sorry, bukan A ya. Kita pakai S di sini. Berarti ini S. Nah, gini teman-teman. Dapatnya dari mana ini? Nah, ini agak panjang nih kalau mau dijabarin gitu ya. Jadi, ntar teman-teman coba browsing deh di Google atau cari di buku gitu ya. Tinggi, penurunan tinggi limas segitiga beraturan. Nanti dapatnya kayak gini. Oke. Nah, jadi ya udah kan, kita punya luas alasnya, luas ABC ini, kita juga punya tingginya, ya kan? Jadi kita punya luas alas, ini kan luas alas nih, ya, ini tingginya. Kita bisa cari volumenya. Pakai persamaan sepertiga luas alas kali tinggi. Jadi kalau kita anggap limas segitiga TABC ini beraturan, sebenarnya pernyataan 2 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, yang B jawabannya teman-teman. Gitu. Oke, karena kalau kita anggap ini beraturan, ya udah pasti segitiganya semuanya sama sisi gitu. Ya. Nah, itu kalau kita anggap limas segitiga TABC-nya beraturan, jawabannya yang B. Nah, tapi kalau ini dianggap tidak beraturan, ya, nah ini lain cerita gitu ya. Jadi, misalkan dianggap yang ini sekarang, aku kasih yang warna merah nih, yang tidak beraturan gitu ya. Nah, terus kita punya 2 informasi di sini. Kita punya luas ACT 10, segitiga ABC sama sisi. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa panjang ininya sama, rusuk tegaknya sama. Ya, jadi kita nggak tahu teman-teman, ya. Nah, jadi kita taunya cuma gini doang, ABC-nya sama sisi, dan ini pun kita nggak tahu panjangnya berapa. Kita cuma tahu luas ACT ini, luas ACT 10, tapi kita nggak tahu jenis segitiganya segitiga apa nih, ya. Di sini nih. Terus sudutnya ini berapa gitu. Jadi intinya kita nggak akan bisa cari volume dari limas TABC ini teman-teman, ya, karena kita nggak akan bisa cari tinggi dari limasnya. Misalkan kita atur ulang deh ACT-nya yang kita pakai alas, nah kita nggak akan bisa cari tingginya gitu, ya. Nah, berarti kalau misalkan dianggap tidak beraturan, ya, nah itu jawabannya ya yang ini teman-teman. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan gitu, yang ini. Nah, jadi teman-teman terserah mau menyimpulkan ini beraturan atau tidak beraturan. Kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih condong yang ke beraturan ya, karena gambarnya ini lebih ke limas segitiga beraturan, bentuknya biasanya digambarkan kayak gini teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk soal ini aku kasih kebebasan buat teman-teman anggapnya limasnya beraturan atau tidak beraturan. Yang penting di sini aku udah jabarin keduanya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kayak gitu ya, bisa ya. Ya, kita coba bahas soal yang ini ya, teman-teman ya. Kita baca dulu yuk. Pulau A, B, dan C digambarkan dalam peta di atas. Yang ini nih petanya maksudnya ya. Titik A, B, dan C pada peta berturut-turut menyatakan posisi titik 0, kota A, kota B, dan kota C yang diberi nama sesuai dengan nama pulaunya. Ya. Persegi pada peta berukuran 1 cm x 1 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah
dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Nah, ini pernyataannya ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama, jarak terdekat antara garis pantai Pulau A dan Pulau B lebih dari 10 km. Yang kedua, jarak antara kota A dan kota B sama dengan jarak antara kota A dan kota C dan seterusnya. Oke, berarti kalau kita disuruh nyari berapa banyak yang benar dari 4 pernyataan ini, ya berarti kan kita mesti cek satu-satu nih teman-teman, ya kan? Nah, sekarang kita coba cek yang pernyataan pertama. Jarak terdekat antara garis pantai Pulau A dan Pulau B lebih dari 10 km. Nah, ini kan Pulau A-nya, ya kan? Ini Pulau B-nya. Nah, pantainya kan ya berarti yang terluar ini kan, teman-teman, ya kan? Nah, sekarang kalau kita disuruh nyari jarak terdekat garis pantai Pulau A dan B ini, ya udah, ini Pulau B kan yang paling ujung kan di sini, yang paling dekat dengan Pulau A kan yang ini nih teman-teman, ya enggak? Nah, kalau ini kita tarik kemana nih supaya paling dekat gitu teman-teman? Ya kita agak sulit ya kalau menentukan persisnya berapa. Tapi kita kira-kira kan, ya kira-kira di sini kan teman-teman. Yang paling dekat kan, ya mungkin ini nih ya. Nah dari sini ke sini nih yang paling dekat. Oke. Nah segini nih lebih dari 10 km nggak? Ayo gimana nih cara menentukannya? Nah jadi gini. Ini kan gambarnya kan gambar peta nih teman-teman ya, dan peta itu kan punya skala kayak gini. Di sini kan ditulis skalanya itu 1:100.000 ya kan. Berarti 1 cm pada peta itu mewakili 100.000 cm teman-teman. Oke. Jadi 1 cm mewakili 100.000 cm. Nah, kayak gini. 100.000 cm itu berapa kilometer? Ayo, masih ingat nggak? Ya, 100.000 cm itu 1 kilometer ya. Oke, dari kilometer, dari sentimeter ke kilometer kan naik 5 teman-teman ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Nah, kan naik 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap naik 1 itu dibagi 10. Kayak gitu ya. Nah ya udah, berarti kalau dari sini ke sini ya, ini kan 1 cm, berarti sesungguhnya itu dia 1 km ya, kalau di kondisi yang sesungguhnya 1 km gitu loh teman-teman. Nah kalau dari sini ke sini, menurut teman-teman mungkin nggak ini lebih dari 10 km? Ya jelas enggak ya kan ya. 10 km kan berarti kan segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah segini nih 10 km nih. Iya kan? Nah kalau dari sini ke sini doang, ya nggak mungkin lah ya. Nah jadi yang pertama ini salah. Gitu teman-teman. Oke. Nah sekarang kita cek yang nomor 2. Jarak antara kota A dan kota B ya sama dengan jarak antara kota A dengan kota C. Nah gimana nih? Oke, sekarang kita cek aja nih teman-teman ya. Kota A kan di sini nih, ya kan? Kota B di sini. Berarti kan ya jaraknya kira-kira kalau aku tarik garis kan gini teman-teman. Dari sini ke sini kan, seret gitu kan. Sorry, agak miring ya. Nah, gini nih. Ya kan? Kalau ini jarak kota A sama C kan ke sini nih teman-teman. Ya. Nah, gini kan. Oke. Nah, kalau kayak gini udah kelihatan ya kan? Yang lebih jauh kan ya, yang lebih panjang kan yang ini AC ya. Jadi AC itu lebih besar daripada AB. Berarti kalau ini jarak antara kota A dan kota B sama dengan jarak antara kota A dengan kota C, ya ini ya jelas salah juga teman-teman. Oke. Terus yang ketiga, jarak antara kota B dan kota C lebih dari 20 km. Oke, kita lihat nih ya, kota B dan kota C. Nah ini aku hapus dulu ya. Berarti kan sini nih, seret gini kan ya. Nah ini kan cuma berapa kotak nih? 1, 2, 3 ya. 3 dikit, 3 lebih dikit lah teman-teman ya. Dan satu kotaknya kan cuma 1 km. Berarti ya nggak mungkin lebih dari 20 km gitu loh. Ya jadi ini jelas salah. Ya kan? Nah sekarang yang keempat, luas pulau A kurang dari 12 km persegi ya. Nah jadi kalau kita lihat, kalau kita
gini aja deh, kita kotakin ini deh ya. Kita kotakin segini ya kan. Nah, segini nih. Oke. Ya, yang lain aku hapus dulu deh, yang ini ya. Yang ini aku hapus dulu deh, biar kelihatan, teman-teman. Oke. Nah, kayak gini. Kalau menurut teman-teman, antara kotaknya ini ya sama pulaunya ini luasnya besaran yang mana? Ya udah pasti kotaknya kan, ya. Sekarang kita hitung aja deh luas kotaknya. Luas kotak yang biru ini ya. Berarti kan panjang kali lebar tuh, ya. Jadi ini kan 2 nih. Terus ini lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama dengan 12 km persegi. Nah, otomatis ya udah pulau A-nya otomatis kan dia lebih kecil daripada luas kotak ini, ya. Jadi luas pulau A itu lebih kecil daripada luas kotak. Nah, luas kotaknya kan 12. Berarti ini benar nggak? Benar, teman-teman. Oke, nah jadi yang benar cuma satu aja dari 4 pernyataan ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Oke, gimana teman-teman? Masih semangat kah belajarnya? Nah, teman-teman boleh istirahat dulu, santai-santai dulu gitu ya. Nanti kalau udah fresh dan udah ready lagi buat belajar, nah teman-teman bisa tonton lagi ya part 3 untuk pembahasan soal asli UTBK tahun 2022 materi TPS pengetahuan kuantitatif. Oke. Nah, segini dulu ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.